Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu adalah titik awal yang kuanggap sebagai kehidupan baru. Aku berdiri anggun dalam balutan gaun putih, tersenyum di hadapan para tamu undangan yang menyaksikan janji suci pernikahanku. Suamiku, lelaki yang kucintai dengan segenap jiwa, menggenggam tanganku erat, seolah berjanji untuk selalu melindungiku dalam suka maupun duka. Air mata bahagia jatuh begitu saja, bercampur dengan doa-doa indah yang mengalun dari keluarga dan sahabat yang hadir. Aku sungguh percaya, inilah awal dari kebahagiaan abadi. Di antara wajah-wajah yang tersenyum, ada satu sosok yang begitu dekat denganku sejak kecil, sahabatku sendiri. Dialah orang yang paling sibuk membantuku di hari bahagia itu. Dari menyiapkan gaun, mendampingi di pelaminan, hingga memastikan aku terlihat sempurna di mata semua orang. Aku tak pernah menyangka, di balik senyum manis dan perhatian tulusnya, tersembunyi sebuah niat yang kelak akan menghancurkan segalanya. Aku masih ingat jelas, malam pertama setelah pesta usai, aku duduk di samping suamiku, mengucap syukur karena Tuhan telah menghadiahkan seseorang yang begitu kucintai. Kita akan selalu bersama, kan? Tanyaku penuh harap. Ia mengangguk sambil mengecup keningku, membuatku yakin bahwa rumah tangga kami akan langgeng. Namun, keyakinan itu ternyata hanyalah fatamorgana yang perlahan menghilang di telan waktu. Hari-hari pertama pernikahan berjalan begitu indah. Aku bangun setiap pagi dengan hati yang penuh syukur, menyajikan sarapan untuk suami, dan menatap wajahnya yang selalu memberiku semangat. Sahabatku pun sering datang berkunjung, membawakan kue atau sekadar menemani kami berbincang. Aku tak pernah curiga, justru aku merasa beruntung karena ia masih setia berada di sisiku. Aku percaya sepenuhnya, karena bagiku, sahabat adalah bagian dari keluarga. Namun, tanpa kusadari, tatapan sahabatku terhadap suamiku sering kali berbeda. Ada sinar aneh di matanya yang dulu tak pernah kulihat. Kadang, aku mendapati mereka tertawa bersama terlalu lama, atau saling bertukar pandang seolah lupa dengan kehadiranku. Aku menganggap itu hanya perasaanku yang terlalu peka, karena aku percaya sahabatku tak mungkin tega merusak kebahagiaan yang baru saja kuraih. Malam itu, ketika aku sendiri terdiam di kamar, tiba-tiba muncul kegelisahan yang sulit kujelaskan. Hati kecilku berbisik, seolah ada badai besar yang sedang mendekat. Aku tak ingin percaya, namun firasat itu begitu kuat. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, lindungi pernikahanku, jangan biarkan orang yang kucintai pergi dariku." Aku tak tahu, doa itu kelak akan menjadi jeritan dari hati yang tersakiti. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Suamiku yang dulu selalu pulang tepat waktu kini sering beralasan lembur. Teleponnya semakin sering berdering, dan anehnya, ia selalu menjauh saat mengangkatnya. Aku berusaha menepis prasangka buruk, mencoba percaya pada kata-katanya. Namun, bayangan sahabatku yang semakin sering hadir di rumah kami membuat dadaku terasa sesak. Aku mulai merasa seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Suatu sore, ketika aku hendak mengantarkan makan siang ke kantor suamiku, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Dari kejauhan, terlihat jelas suamiku duduk di sebuah kafe, bersama sahabatku. Mereka tertawa, tatapannya begitu hangat, dan gerak-gerik mereka lebih dari sekadar teman biasa. Tanganku bergetar, tubuhku kaku, dan air mata menetes tanpa bisa kutahan. Dunia serasa runtuh dalam sekejap. Aku pulang dengan hati hancur, menahan tangis agar tak terlihat lemah. Malam itu, saat suamiku tiba di rumah, aku menatapnya lekat-lekat. "Kau di mana?" tanyaku lirih, mencoba menahan gejolak di dada. Ia tersenyum samar, "Lembur di kantor." Jawabannya bagai pisau yang menusuk jantungku, karena aku tahu ia baru saja bersama sahabatku. Namun aku memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kebohongan ini akan bertahan.
Sahabatku pun mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih perhatian pada suamiku dibanding padaku. Kadang, ia mengirim pesan singkat di depan mataku, pura-pura menanyakan hal sepele, padahal aku tahu maksudnya lebih dari itu. Senyumannya yang dulu menenangkan, kini bagai ejekan yang menusuk hatiku. Aku merasa dikhianati 2 kali, oleh sahabat yang kucintai seperti saudara, dan oleh suami yang kupercaya sepenuh hati. Malam-malamku dipenuhi tangis dan doa. Aku memohon pada Tuhan agar semua ini hanya kesalahpahaman, agar sahabatku tidak setega itu, agar suamiku masih setia. Tapi setiap doa justru semakin terasa getir, karena hati kecilku berkata, badai itu benar-benar sedang mendekat. Dan aku hanya tinggal menunggu saatnya rumah tanggaku hancur berkeping-keping. Hari itu aku tak sanggup lagi menahan rasa curiga yang terus menggerogoti batinku. Aku memutuskan untuk mengikuti suamiku diam-diam setelah ia pamit hendak lembur lagi. Jantungku berdegup kencang, langkahku terasa berat, namun aku tahu inilah satu-satunya cara untuk membuka kebenaran. Aku bersembunyi di balik bayangan malam, menyusuri jejaknya yang membawaku ke sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Tanganku gemetar ketika kulihat ia turun dari mobil, dan tak lama kemudian, sahabatku datang menyusul. Mereka saling menatap dengan senyum yang hanya bisa dimiliki oleh sepasang kekasih. Tubuhku seakan kehilangan tenaga, napasku terhenti, dan air mataku jatuh deras. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan tempat itu, tapi kakiku terpaku, tak sanggup melangkah. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, rumah tanggaku benar-benar dirampas oleh orang yang paling kupercaya. Malam itu aku pulang dengan hati yang sudah tercabik-cabik. Aku duduk di ruang tamu dalam gelap, menunggu suamiku pulang. Saat ia melangkah masuk, aku langsung menatapnya dengan mata yang sembab. "Di mana kau tadi?" tanyaku dengan suara parau. Ia mencoba tersenyum, memberi jawaban yang sama, aku lembur. Aku tersenyum miris, lalu melemparkan foto yang diam-diam kuambil tadi ke hadapannya. Foto itu memperlihatkan ia bersama sahabatku, bergandengan tangan memasuki hotel. Wajahnya seketika pucat pasi. Suasana rumah mendadak hening, hanya suara isak tangisku yang terdengar. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menepisnya dengan penuh amarah. "Kau hancurkan rumah tanggaku dengan orang yang paling kucintai seperti saudara sendiri. Apa kau tahu, bagaimana rasanya dikhianati 2 kali sekaligus?" teriakku, tak peduli meski tetangga mendengar. Malam itu menjadi saksi runtuhnya semua kepercayaan yang telah kubangun dengan cinta dan doa. Sahabatku pun datang beberapa hari kemudian, mencoba berbicara denganku. Namun, wajahnya yang dulu kurindukan kini hanya membawa luka. Ia menangis, memohon pengertian, mengaku bahwa semua terjadi karena cinta. Bagiku, itu bukan cinta, melainkan pengkhianatan. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata dan berkata, "Pergilah. Aku sudah kehilangan segalanya karena kalian. Semoga Tuhan memperlihatkan balasan atas apa yang telah kalian lakukan." Dan sejak saat itu, hidupku tak lagi sama, aku berdiri di tengah reruntuhan pernikahan yang telah mereka hancurkan. Waktu berlalu, luka di hatiku memang belum sembuh, tapi aku memilih untuk bangkit. Aku mulai menata hidup, kembali bekerja, dan berusaha melupakan masa lalu. Namun di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa kehidupan mereka tidak seindah yang dibayangkan. Rumah tangga yang mereka bangun dari pengkhianatan ternyata dipenuhi pertengkaran. Sahabatku yang dulu selalu tampak ceria kini sering terlihat kusut, matanya sembab, dan suamiku, lelaki yang pernah bersumpah setia padaku, terlihat frustasi. Usaha yang dulu ku kelola bersama suami kini hancur perlahan. Karena ia meninggalkanku, banyak mitra kerja yang menarik diri. Keuangan mereka kacau, hutang menumpuk, dan satu persatu aset terjual. Aku tak bisa menahan rasa getir ketika mendengar kabar itu. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku sadar, hidup punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Apa yang mereka rebut dariku kini berbalik menjadi kutukan bagi mereka. Sahabatku pernah terlihat mencariku diam-diam, berdiri jauh di depan kantorku dengan wajah penuh penyesalan.
Namun aku berpura-pura tak melihatnya. Dulu ia dengan bangga merebut kebahagiaanku, kini ia berdiri sendirian, lusuh, dan hampir tak berdaya. Aku tahu, hatinya sedang disiksa oleh penyesalan yang tak ada habisnya. Sementara aku yang dulu terpuruk, perlahan mulai menemukan kembali cahaya dalam hidupku. Malam-malamku dulu dipenuhi tangis, kini berganti dengan doa syukur. Aku belajar menerima bahwa setiap luka ada balasannya, setiap air mata ada gantinya. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu, yang lemah dan buta oleh cinta. Kini aku berdiri tegak, meski masih ada bekas luka, aku tahu Tuhan sedang menunjukkan keadilannya. Dan akhirnya, kabar paling mengejutkan sampai kepadaku, mereka berdua kini jatuh miskin, hidup berpindah-pindah, bahkan untuk makan pun sulit. Orang-orang yang dulu memuji kebersamaan mereka kini berbalik mencibir. Mereka akhirnya menjadi bahan hinaan, bukan kebanggaan. Saat mendengar kabar itu, aku hanya bisa menarik napas panjang dan berbisik lirih, beginilah balasan dari langit. Aku tak perlu melakukan apa-apa, karena Tuhan sendiri yang menegakkan keadilan. Suatu sore yang tenang, ketika aku baru saja pulang dari kantor, pintu rumahku diketuk dengan tergesa. Saat kubuka, berdirilah di sana dua sosok yang dulu paling kucintai sekaligus paling menyakitiku, suamiku dan sahabatku. Wajah mereka tak lagi sama, pucat, kusut, dan penuh luka kehidupan. Mereka menunduk, tak berani menatap mataku. Untuk sesaat, dadaku sesak, mengingat semua luka yang mereka tinggalkan. Sahabatku berlutut di hadapanku, air matanya jatuh membasahi lantai. Maafkan aku buta oleh nafsu dan keserakahan. Aku merebut kebahagiaanmu, dan kini Tuhan mengambil semua dariku. Aku mohon, jangan benci aku selamanya. Suaranya parau, tangannya bergetar, seolah seluruh penyesalan hidupnya menumpuk di depan pintu rumahku. Sementara mantan suamiku hanya tertunduk, matanya merah, menahan tangis yang tak mampu ia keluarkan. Aku berdiri terpaku, hati ini berkecamuk hebat. Aku teringat malam-malam penuh tangisan, hari-hari penuh luka, dan rasa dikhianati yang membekas dalam. Bagian dari diriku ingin menjerit dan mengusir mereka, namun bagian lain berbisik bahwa kebencian tak akan menyembuhkan luka. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatiku yang bergetar. Aku sudah memaafkan, kataku lirih, tapi bukan untuk kalian, melainkan untuk diriku sendiri, agar aku bisa hidup tanpa beban. Balasan sudah kalian terima dari Tuhan, bukan dariku. Jika kalian sungguh menyesal, perbaiki hidup kalian. Aku hanya ingin kalian menjauh, jangan pernah kembali mengusikku lagi. Ucapanku membuat mereka terisak semakin keras, seolah kata-kataku menusuk lebih dalam dari ribuan hukuman. Dengan langkah goyah, mereka pergi meninggalkan rumahku, tenggelam dalam penyesalan yang akan mereka bawa seumur hidup. Aku menutup pintu perlahan, lalu menatap langit senja yang memerah. Air mataku jatuh, bukan karena masih terluka, tetapi karena aku akhirnya merasa bebas. Aku sadar, luka dari pengkhianatan memang tak akan hilang, tapi kini aku mampu melangkah tanpa beban. Dan aku berbisik dalam doa, terima kasih, Tuhan, Engkau telah menunjukkan bahwa keadilan-Mu nyata, dan Engkau mengangkatku dari kehancuran menuju kekuatan baru. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Aku tak lagi dibayang-bayangi amarah ataupun dendam. Justru ada rasa lega yang mengalir dalam dadaku, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Aku menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari jerat luka masa lalu. Kini aku berjalan dengan langkah yang lebih ringan, dengan keyakinan bahwa setiap air mata yang jatuh sudah diganti oleh Tuhan dengan kekuatan baru. Aku mulai lebih sibuk menata hidup. Pekerjaanku semakin berkembang, orang-orang baru hadir memberi dukungan, dan perlahan aku kembali menemukan arti bahagia. Bukan lagi bahagia karena cinta semu yang pernah menghancurkanku, melainkan bahagia karena berdamai dengan diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal bersama, tapi juga soal menghargai dan menjaga kepercayaan. Sementara itu, kabar tentang mereka terus kudengar dari jauh. Mereka masih berjuang dalam kemiskinan,
hidup berpindah-pindah tanpa arah yang jelas. Banyak orang menjauhi mereka, tak lagi menghormati seperti dulu. Aku tak lagi merasa sakit saat mendengar kabar itu. Justru ada pelajaran yang kupetik, bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tak akan pernah bertahan lama. Dalam setiap sujudku, aku selalu mengucap syukur. Bukan karena mereka jatuh, tetapi karena aku berhasil bertahan. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku mampu melewati badai yang hampir membinasakan jiwaku. Aku berdoa agar suatu saat mereka benar-benar bertobat, menemukan jalan yang lebih baik, dan berhenti hidup dalam penyesalan. Kini aku berdiri sebagai diriku yang baru. Luka itu masih ada sebagai tanda, tapi tak lagi mengikatku. Aku percaya, masa depan yang indah menungguku di depan. Dan sambil menatap langit, aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mengubah pengkhianatan menjadi kekuatan, air mata menjadi doa, dan kehancuran menjadi jalan menuju kebangkitan." Waktu terus berjalan, dan aku semakin terbiasa hidup tanpa bayangan mereka. Luka itu memang masih membekas, namun kini ia menjadi bagian dari diriku yang menguatkan langkah. Aku tidak lagi merasa sendirian, karena aku tahu Tuhan selalu membersamaiku dalam setiap air mata yang pernah kuteteskan. Setiap pagi, aku menatap cermin dan tersenyum pada diriku sendiri, wanita yang dulu pernah dihancurkan, tapi kini berdiri tegak sebagai pemenang. Di sisi lain, aku mendengar kabar yang semakin memilukan. Sahabatku jatuh sakit karena tekanan batin, sementara mantan suamiku bekerja serabutan untuk sekadar menyambung hidup. Mereka berdua yang dulu penuh percaya diri kini terpuruk dalam penyesalan. Kadang aku teringat bagaimana dulu mereka tertawa bersama di belakangku, dan kini dunia seakan berbalik. Aku tidak pernah mendoakan kehancuran mereka, tapi Tuhan menunjukkan bahwa hukum kehidupan itu nyata, siapa yang menanam duri, akan menuai luka. Suatu malam, aku menengadah ke langit penuh bintang. Aku teringat perjalanan panjangku, dari pernikahan yang indah, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga akhirnya aku menyaksikan sendiri balasan yang setimpal. Air mataku jatuh, bukan lagi karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku sadar, semua yang terjadi adalah cara Tuhan membentukku agar lebih kuat, agar aku belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum di dekat kita benar-benar tulus. Dalam doaku, aku tidak hanya memohon kebahagiaan untuk diriku, tetapi juga ampunan bagi mereka. Ya Tuhan, bisikku lirih, ampunilah mereka yang telah mengkhianatiku. Biarlah mereka belajar dari penyesalan, dan temukan jalan kembali padamu. Aku tak ingin membenci lagi, karena hatiku sudah cukup lelah menanggung derita. Doa itu membuat dadaku terasa lapang, seakan aku telah melepaskan semua beban yang dulu mengikat. Kini, aku berjalan di jalan baru, jalan menuju masa depan yang lebih indah. Aku yakin, setelah badai pasti ada pelangi, setelah air mata pasti ada senyum. Hidupku bukan lagi tentang luka yang mereka tinggalkan, melainkan tentang bagaimana aku bangkit dari reruntuhan. Dan dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak ada lagi orang yang akan merenggut kebahagiaanku, karena aku tahu kini, Tuhanlah yang menggenggam hidupku sepenuhnya. Hari-hari kini terasa lebih tenang. Luka yang dulu kurasakan perlahan berubah menjadi kekuatan, dan setiap tangis yang pernah kuberikan pada malam-malam panjang kini menjadi saksi betapa kerasnya aku berjuang untuk tetap berdiri. Aku menyadari, jika bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat diriku sebenarnya. Luka itu telah membentukku menjadi pribadi baru yang lebih bijaksana. Aku sering berjalan sendirian di bawah langit senja, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Senja bagiku adalah simbol berakhirnya hari yang penuh kesedihan, dan janji akan hadirnya pagi yang baru. Setiap kali aku menghirup udara sore, aku merasa Tuhan sedang berbisik lembut di telingaku, "Aku bersamamu, bahkan ketika semua orang meninggalkanmu." Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa aku tak pernah benar-benar sendirian. Sementara itu, kabar tentang mereka kian memudar. Aku sudah berhenti menanyakan bagaimana keadaan mereka, karena hatiku sudah ikhlas melepaskan semuanya. Yang ku tahu, mereka masih terombang-ambing dalam kehidupan yang sulit,
dan biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Bagiku, yang terpenting adalah aku telah memaafkan, meski tidak melupakan. Karena dari memaafkan, aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku kembali berdoa dengan air mata yang mengalir pelan. Ya Allah, bisikku lirih, terima kasih telah menunjukkan jalan-Mu padaku. Terima kasih telah melindungiku ketika aku jatuh, dan membangunkanku ketika aku hancur. Ampuni mereka yang pernah menyakitiku, dan bahagiakanlah aku dengan cara-Mu yang indah. Doa itu membuat jiwaku terasa ringan, seakan aku sudah benar-benar terbebas dari belenggu masa lalu. Aku menutup kisah ini dengan senyum tipis, bukan karena aku lupa dengan pengkhianatan, melainkan karena aku berhasil mengubah luka menjadi doa, dan kehancuran menjadi kekuatan. Inilah akhir dari cerita tentang pernikahan yang hancur karena sahabat sendiri, dan bagaimana balasan Tuhan menegakkan keadilan. Namun bagiku, yang terpenting bukanlah kejatuhan mereka, melainkan kebangkitanku. Karena dari reruntuhan, aku belajar berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, aku semakin yakin bahwa setiap kejadian dalam hidupku bukanlah kebetulan. Pengkhianatan yang dulu hampir membinasakan jiwaku, ternyata adalah jalan agar aku mengenal arti ikhlas dan keteguhan hati. Jika dulu aku menangis karena ditinggalkan, kini aku tersenyum karena sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan menggantikan setiap luka dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku mulai membagikan kisahku kepada orang-orang yang juga pernah terluka. Banyak yang menitikkan air mata ketika mendengar pengalamanku, tapi juga menemukan semangat baru untuk bangkit. Saat itu aku sadar, penderitaanku tidak sia-sia. Luka yang kutanggung ternyata bisa menjadi pelajaran dan penghiburan bagi orang lain. Mungkin inilah salah satu cara Tuhan memuliakan hatiku setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Sementara itu, kabar tentang mereka semakin jarang terdengar. Bagi orang-orang, mereka hanyalah bayangan masa lalu, yang kini dilupakan. Bagi diriku, mereka adalah pelajaran pahit yang harus kujaga agar tidak terulang lagi. Aku tak lagi membenci, tapi juga tak pernah ingin kembali. Karena kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang mendampingi, melainkan tentang hati yang bersih dan tenang dalam menjalani hidup. Malam-malamku kini penuh ketenangan. Setiap doa yang kuucapkan terasa lebih dalam, lebih bermakna. Aku belajar bersyukur bahkan untuk hal kecil, karena aku tahu, hidup bisa berubah dalam sekejap. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi aku juga pernah mendapatkannya kembali dalam bentuk yang lebih indah, ketenangan jiwa. Dan itu adalah anugerah terbesar. Kini aku melangkah di jalan baru dengan hati yang lapang. Luka masa lalu tak lagi membelenggu, melainkan menjadi cahaya yang menuntunku agar lebih berhati-hati. Dari pengkhianatan aku belajar arti kesetiaan, dari kehancuran aku belajar arti kebangkitan, dan dari doa aku belajar arti pengampunan. Inilah hikmah dari sebuah luka, bahwa di balik setiap air mata, selalu ada cahaya yang menanti untuk menyinari langkah kita. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang pernikahan yang hancur, atau tentang sahabat yang berkhianat. Lebih dari itu, kisah ini adalah perjalanan seorang hati yang remuk namun mampu bangkit kembali. Aku belajar bahwa cinta manusia bisa pudar dan dikhianati, tapi cinta Tuhan tak pernah meninggalkan. Dari reruntuhan itulah aku menemukan diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi hidup. Aku tak lagi menoleh ke belakang dengan penuh amarah. Kini, aku hanya menoleh ke masa lalu untuk mengingat pelajaran yang berharga. Bahwa tidak semua orang yang kita percaya pantas untuk menjaga hati kita, dan tidak semua janji akan ditepati. Namun, justru dari sana aku belajar, bahwa ketulusan dan kesetiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika hati kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup memang penuh rahasia. Kadang kita diberi kebahagiaan yang tiba-tiba berubah menjadi luka, namun di balik luka itu tersimpan jalan baru menuju cahaya. Dan aku bersyukur, karena meskipun jalannya penuh duri, aku berhasil melewatinya. Aku kini berdiri, bukan lagi sebagai korban pengkhianatan, tetapi sebagai pemenang yang berhasil keluar dari badai dengan hati yang lebih kuat.
Untuk mereka yang mengkhianatiku, aku tak lagi menyimpan dendam. Biarlah mereka menjalani hidupnya dengan segala penyesalan yang ada. Aku percaya, setiap orang akan dipertemukan dengan balasan yang setimpal, dan hanya Tuhan yang paling tahu bagaimana cara yang adil untuk menegakkannya. Tugasku hanyalah melangkah ke depan, menjalani hidup dengan hati yang ikhlas, dan terus berdoa agar luka masa lalu benar-benar tak lagi mengikatku. Dan untuk kalian semua yang mendengar kisah ini, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak berhenti ketika kita dihancurkan. Justru disitulah awal dari kebangkitan yang sebenarnya. Karena ketika manusia meninggalkan kita, Tuhanlah yang akan menggenggam erat hati kita. Jangan pernah menyerah, karena dari setiap air mata, selalu lahir doa yang akan mengantarkan kita menuju cahaya. Ya Allah, terima kasih atas segala pelajaran yang Engkau beri. Engkau jadikan luka sebagai jalan menuju kekuatan, Engkau jadikan pengkhianatan sebagai jalan menuju keteguhan, dan Engkau jadikan air mata sebagai jalan menuju doa. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada semua yang mendengarkan kisah ini, lapangkan hati mereka yang sedang terluka, dan berikanlah kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan mereka. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton YouTube yang sudah setia mendengarkan cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya, menyampaikan kisah-kisah penuh makna, dan menghadirkan pesan kehidupan yang bisa kita ambil hikmahnya bersama. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga hati, percaya pada doa, dan yakin bahwa setiap badai pasti akan berganti dengan pelangi.